Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial Mekmat, Mekanika Kekuatan Material. Kita lanjutkan pembahasan soal diagram moment dan shear, soal yang ketujuh. Sebuah beam ditumpu dan diberikan beban merata seperti pada gambar. Gambarkan diagram gaya geser dan momen bending dari beam tersebut. Pertama, kita gambar diagram bebas benda dari beam. Kita akan peroleh seperti ini. Di titik A ada tumpuan pin, jadi kita gambar vektor AY vertikal dan AX horizontal. Lalu di titik B ada tumpuan roll, kita gambar vektor BY vertikal. Selanjutnya kita ubah beban distribusi menjadi beban terpusat. Kita peroleh 6 kN dan 12 kN. Sekarang kita terapkan kondisi setimbang, sigma Fx sama dengan 0, kita ambil arah ke kanan positif, kita peroleh Ax sama dengan 0. Lalu sigma Fy sama dengan 0, kita ambil arah ke atas positif, Ay ditambah By dikurangi 18 kN sama dengan 0. Kita simpan sebagai persamaan 1. Berikutnya sigma momen di titik A sama dengan 0, kita ambil momen bernilai positif dengan arah putaran berlawanan arah jarum jam. 3By dikurangi 6 kN dikalikan 2 meter, dikurangi 12 kN dikalikan 4,5 meter sama dengan 0. Kita peroleh By hasilnya 22 kN. Lalu kita substitusi ke persamaan 1, kita peroleh Ay adalah minus 4 kN. Artinya Ay berlawanan arah dengan vektor yang kita gambar, jadi Ay arahnya ke bawah. Selanjutnya kita akan melakukan dua sectioning. Yang pertama adalah section A yang terletak di dalam beban distribusi segitiga, dan yang kedua adalah section B yang terletak di dalam beban distribusi dengan geometri persegi panjang. Nah, ini adalah segmen kiri dari potongan AA. Tadi kita sudah peroleh AY nilainya adalah 4 kN ke bawah. Kemudian di bagian potongannya keluar gaya reaksi internal, yaitu gaya normal NA, gaya geser VA, dan momen bending MA. Berikutnya kita akan mengubah beban distribusi segitiga menjadi beban terpusat. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kita perlu menentukan intensitas beban di lokasi saat kita melakukan pemotongan. Di sini kita melakukan pemotongan di titik yang berjarak X dari titik A. Maka kita peroleh intensitas beban yang baru yaitu sebesar Y. Kita harus mencari nilai Y ini. Mengapa kita perlu mencari nilai Y ini? Karena bisa kita lihat bahwa intensitas beban distribusi di sepanjang intervalnya akan berbeda-beda. Jadi intensitas di sini akan berbeda dengan intensitas di sini, kemudian di sini, dan seterusnya. Cara mencari nilai Y ini bagaimana? Kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan segitiga. Kita akan peroleh perbandingan Y per 4 sama dengan X per 3. Akhirnya kita peroleh nilai intensitas Y adalah 4 per 3X. Selanjutnya kita bisa mengubah beban distribusi menjadi beban terpusat. Kita gunakan metode luas segitiga. Setengah dikalikan 4 per 3X dikalikan X. Kita peroleh besarnya adalah 2 per 3 X kuadrat yang bekerja di titik berat dari segitiga, yaitu di X per 3 dari alas. Sekarang kita bisa menerapkan kondisi setimbang. Sigma Fx sama dengan 0, kita ambil arah ke kanan positif, kita peroleh Na sama dengan 0. Lalu sigma Fy sama dengan 0, kita ambil arah ke bawah positif, Va ditambah 4 kN ditambah 2 per 3X kuadrat sama dengan 0. Kita peroleh persamaan garis VA sama dengan minus 2 per 3X kuadrat dikurangi 4.
Selanjutnya sigma momen di ujung paling kanan porosnya sama dengan 0. Kita ambil momen bernilai positif dengan arah putaran berlawanan arah putaran jarum jam. Kita peroleh MA ditambah 2/3 X kuadrat dikalikan lengannya adalah X per 3 ditambah 4 kN dikalikan X sama dengan 0. Kita peroleh persamaan garis MA adalah minus 2/9 X pangkat 3 dikurangi 4X. Selanjutnya untuk section B, kita peroleh segmen potongan kiri seperti ini. Kita langsung terapkan kondisi setimbang, sigma fx sama dengan 0, kita ambil arah ke kanan positif, kita peroleh NB sama dengan 0. Kemudian sigma fy sama dengan 0, kita ambil arah ke bawah positif, VB ditambah 4, ditambah 6, ditambah 4 dikalikan X minus 3 dikurangi 22 sama dengan 0. Kita peroleh persamaan garis VB. Lalu sigma momen di ujung paling kanan porosnya sama dengan 0, kita ambil momen bernilai positif dengan arah putaran berlawanan arah putaran jarum jam. Kita peroleh MB ditambah 4 kN dikalikan X ditambah 6 kN dikalikan X minus 3 ditambah 1 meter dikurangi 22 kN dikalikan lengannya X minus 3 ditambah 4 X minus 3 dikalikan lengannya adalah setengah dari X minus 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan garis MB adalah minus 2x kuadrat ditambah 24x dikurangi 72. Selanjutnya kita bisa menggambar diagram momen dan diagram gaya geser dari persamaan garis yang telah kita dapatkan. Oke, untuk diagram gaya geser tadi kita sudah peroleh VA dan VB. Untuk VA kita peroleh persamaan garisnya adalah persamaan kuadrat dengan koefisien dari X kuadrat adalah negatif. Jadi, grafiknya adalah berupa parabola yang terbuka ke bawah. Kemudian untuk VB, kita peroleh persamaan garis linier dengan gradiennya negatif. Jadi kita peroleh grafiknya adalah seperti ini. Berikutnya untuk diagram momen bending, kita peroleh persamaan MA dan MB. Untuk MA, persamaan garisnya adalah persamaan pangkat 3 dengan koefisien dari X pangkat 3 bernilai negatif. Jadi bentuk grafiknya adalah seperti parabola dan terbuka ke bawah. Lalu untuk MB, persamaan garisnya adalah persamaan kuadrat dengan koefisien dari X kuadrat adalah negatif. Jadi bentuk grafiknya adalah parabola terbuka ke bawah. Sekian pembahasan soal diagram momen dan shear bagian ke-7. Semoga bisa membantu Anda dalam belajar. Tetap semangat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.